Abad 21 bukan lagi soal kapur dan papan tulis. Kita belajar di tengah pusaran digital, distraksi, dan tuntutan prestasi. Tapi kalau cara lama tidak digunakan, bagaimana kita harus belajar? Tentu tidak. Mari belajar bersama dalam dunia belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan tanpa batas. Karena belajar tak lagi sekedar mendengar, mencatat, dan menghafal. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu lagi ya di dalam ekonomi. Nah, untuk mengawali pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, tangan saya pilih secara katolik, yang lain menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Tujuan baik. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan indeks harga konsumen Januari 2023. Baik. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membaca grafik di mana perkembangan indeks harga konsumen Januari 2023 ini juga akan mengetahui cerita di balik bagaimana situasi mereka. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa pada Januari 2023 terjadi inflasi sebesar 5,28% dengan indeks harga sebesar 113,98. Lihatlah grafik seperti ini, mungkin kalian bisa membaca cerita hidup seseorang di balik grafik ini. Apa yang kalian bayangkan dari angka-angka ini? Bu, saya mau menanggapi. Silakan Karmel. Melihat grafik itu bahwa kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kalau kamu? Saya juga setuju dengan pendapat Karmel. Benar ya teman-teman, bahwa kita mengetahui bahwa beberapa kelompok itu dari perumahan, air, listrik, bahan baku bakar juga semakin meningkat. Sepertinya Karmel ingin menanggapi ya, silahkan mungkin bisa maju Karmel. Baik teman-teman, setelah itu kalian bisa berdiskusi bersama untuk dapat melihat grafik ini untuk dapat menyimpulkan, dan saya akan berikan kalian waktu untuk berdiskusi. Harga telur naik terus 3 tahun terakhir, tapi gaji buruh tidak naik. Ini pasti bikin daya beli menurun. Lihat juga transportasi, kalau orang nggak sanggup naik motor karena BBM mahal, mobilitas ekonomi juga terhambat. Wah, sebenarnya seru sekali ya pada diskusi pada kali ini. Untuk itu dari grafik ini, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan grafik ini dalam analisis kalian sendiri. Nah, untuk itu Ibu setelah ini akan mengajak kalian untuk berdiskusi di ruang terbuka kaca. Namun berdasarkan grafik ini, kalian bisa mendengarkan suara yang akan muncul dan akan memandu kalian sebagai bahan panduan untuk kalian merefleksikan berdasarkan grafik yang telah kalian pelajari. Ketika kalian melihat angka inflasi 7,78% di Kota Baru dan 3,23% di Sorong, menurut kalian, bagaimana keadaan yang sedang tergambarkan di balik data ini? Setelah ini, kalian saya beri kesempatan untuk menganalisis data ini. Selamat datang di kelas kaca, di mana kalian sudah moving ya dari lab ekonomi ke ruang kelas kaca ini. Jadi di
belakang. Jadi kalian boleh berdiskusi satu sama lain untuk dapat belajar dari pengalaman kalian tentang grafik yang telah Ibu sediakan. Begitu. Silakan untuk memulainya. Menurut grafik ini, inflasi juga didorong oleh peningkatan biaya produksi dan distribusi, seperti energi dan transportasi yang sejalan dengan teori cost push inflation. Sementara itu, inflasi inti year on year sebesar 3,27% menunjukkan bahwa tekanan inflasi juga terjadi secara mendasar dan berkelanjutan. Tapi tidak hanya bersifat musiman, turunnya indeks pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Nah, dari cerita itu, saya merefleksikan bahwa angka inflasi di berbagai kota seperti Kota Baru dan Sorong, saya dapat memahami bahwa data ekonomi bukan hanya sekedar angka statis, tapi merupakan gambaran nyata dari pengalaman hidup masyarakat sehari-hari. Saya juga merefleksikan dan berharap bahwa kenaikan harga juga harus dilihat dari starta kebutuhan manusia agar tidak terjadi ketimpangan kebutuhan. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Wah, mendalam sekali ya pembelajaran pada hari ini, bahwa hari ini kalian bisa mengaitkan pembelajaran inflasi dengan kehidupan nyata. Bahkan kalian bisa mencari solusi dari berbagai yang telah kalian pelajari dan kalian diskusikan. Akhirnya kelas ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dalam kelas ekonomi ini. Semoga dalam kelas ekonomi ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku baru sadar kalau belajar itu penuh makna, apalagi ketika kita mau mengeksplorasi berbagai sumber belajar. Dengan teknologi, kita tidak belajar dari satu sumber saja, tetapi belajar dari imajinasi dan pengalaman kita. Sekarang sudah terbuktikan bahwa belajar itu bukan lagi soal menghafal angka ataupun teori yang kaku. Namun, dengan kita belajar menelusuri berbagai sumber, menganalisis berbagai sumber, dan berdiskusi dengan teman, serta belajar dari pengalaman, kita dapat belajar dengan kreatif dan inovatif, serta mendukung keberhasilan kita semua. Belajar dari pengalaman, aktif dan kreatif, bersama menyongsong pendidikan masa depan.